Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Kita lanjutkan pengajian kita, penjelajahan kita di dunia postmodern. Setelah kita libur selama 1 tahun, ya kan, mulai tahun 2004 kita libur dan sekarang ketemunya tahun 2014 sampai 2015. Tema kita malam hari ini adalah Michel Foucault. Ya, masih banyak SMS yang masuk urusan S3, tapi tidak usah kita bahas ya. Tidak. Ya itu ya wajar dijalani biasa aja. S3 bagi saya biasa karena Samsung aja sudah nyampe S5. Ya, jadi oke, semoga yang ada di sini semua juga nanti sampai S3 pada saatnya ya. Ya, khususnya para pecinta ilmu. Bukan masalah gelarnya tapi masalah kedalaman ilmunya. Kan gitu. Jadi gelar itu cuma cemilannya, menu utamanya harus ilmunya. Dan memang kita harus malu kalau sudah dapat cemilannya kok tidak ada makanan utamanya. Dapat gelarnya tapi merasa tidak ada isinya. Itu bagi saya agak bahaya. Karena selain membahayakan diri sendiri juga membahayakan masyarakat. Nanti banyak orang ketipu. Gelarnya SAG tapi disuruh ngimami baca Quran bingung. Nah itu kan masyarakat ketipu. Gelarnya aja SAG, agama levelnya sarjana lagi. Itu kan harusnya sudah di atas yang MI, Sanawiyah, Aliyah, itu lewat semua. Tidak ada ngaji pelku. Nah itu kan bahaya untuk masyarakat. Maka usahakan besok kalau kemasannya bagus, ya isinya harus bagus. Itu namanya tanggung jawab sosial, termasuk filsafat. Jadi sibuk yang pertama harus dengan menu utamanya, bukan dengan cemilannya. Oke, menu pertama dan utama kita malam hari ini adalah Michel Foucault. Ini satu di antara jajaran nama filsuf kontemporer yang agak gaya kalau kita ngerti. Karena biasanya banyak orang ngutip Foucault, Derrida, itu kan nama-nama tenar hari ini. Kalau sudah ngerti ini terus merasa wah filsafatnya sudah tinggi. Tapi kalau baru sampai Ghazali apalagi Ibn Rus itu di telinga rasanya masih beso kan gitu. Tapi kalau sudah kelasnya Gadamer, Foucault, Derrida, itu kan ngomongnya sambil agak gimana gitu. Padahal jangan salah, Foucault adalah pemikirannya dahsyat, tapi secara person dia mungkin tidak harus ditiru. Banyak pengalaman traumatik memang dalam hidupnya, sehingga kehidupan personalnya memang agak kacau. Meskipun pikiran-pikirannya luar biasa dan menginspirasi banyak sekali filosof, khususnya filosof kontemporer, termasuk para tokoh Islamic Studies kontemporer. Bahkan mungkin kalian sering pakai istilah-istilah dari Foucault, meskipun kalian nggak sadar, atau sadar tapi nggak ngerti, hanya pakai istilahnya saja. Dan sekarang banyak yang kayak gitu. Saya lupa ada fotonya nggak ya yang tak bawa di sini? Nggak, fotonya nggak bawa. Mungkin silahkan ditelusuri di Google ya kalau mau nyari fotonya. Biasanya yang ada di internet itu gambarnya yang gundul itu, yang gundul pakai kacamata. Kayak
Apa ya, kayak penjahat-penjahat film India itulah. Biasanya kan gitu gundul. Film India itu kan penjahatnya kalau nggak gundul ya brewokan, kan mesti gitu. Jadi modelnya kayak gitu, tapi orangnya nggak bengis, wajahnya wajah ramah. Kalau kalian buka YouTube yang Foucault ngomong sendiri, kelihatan orangnya ngomongnya enak, murah senyum. Foucault jadi enak dilihat meskipun hidupnya tragis. Gaya hidupnya juga agak tidak perlu ditiru dari seorang Foucault, meskipun pikiran-pikirannya bisa kita warisi. Ya tak sebut tadi kayak penjahatnya film India. Tapi jangan khawatir, kalau di India masih banyak polisinya. Dan polisi India itu gelarnya kan cuma 2. Kalau nggak komisaris ya inspektur. Di luar itu nggak ada. Ya. Dan ngirit, nggak kayak polisi Indonesia. Kalau sana cukup pakai mobil zaman dulu model Willys itu. Nggak ada polisi kok mobilnya bagus. Khas film India. Dan Foucault sempat juga menjelajah ke timur India, dan dia lama di Iran. Dia banyak nulis tentang Iran karena dia di Iran waktu terjadi revolusi Islam tahun 79. Dan dia banyak nulis tentang Iran dan dibukukan juga. Meskipun sebenarnya itu kumpulan dari artikel-artikel yang dia tulis waktu dia tinggal di Iran. Dia simpatik pada Islam. Bagi dia agama yang punya ikatan sosial yang luar biasa. Kalau pakai bahasanya Ibnu Khaldun dulu, agama yang punya asobiah luar biasa, itu Islam. Sehingga menggerakkan orang Islam itu gampang kalau pakai jalur agama. Kalian kan lebih mudah bergerak kalau disenggol agamamu atau kelompok agamamu. Kalau sudah masalah NU berani mati, tapi masalah kuliah nanti dulu. Kan gitu biasanya. Jadi urusan itu dilihat oleh Foucault, dan dahsyat ya Islam itu karena dia melihat prakteknya di Iran. Bahkan zaman penjajahan Belanda dulu kan kita banyak kejuangan pesantren, ada Hizbullah, ada Sabilillah, ada itu karena memang bagi Foucault ikatan primordial kalau basisnya Islam itu lebih mudah digerakkan. Kenapa kok ada sih orang yang banyak malahan jadi anggota FPI? Ya karena jargon-jargonnya agama lebih mudah. Kalau kalian pakai jargon yang tidak agama kan agak susah ngomong. Pakai HAM, keadilan, feminis itu kan agak berat. Tapi begitu ngomong agama, Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, Astagfirullah, itu kan kalian nggak berani deket-deket. Pokoknya itu milikku. Itu emosi keagamaannya main. Dan itu yang dilihat oleh Foucault di Iran zaman itu. Foucault ya itu 3 kata untuk menggambarkan Foucault adalah tragic life of abuse, dan yang kedua revolt, dan yang ketiga sexual perversion. Foucault adalah, kalau disuruh menggambarkan secara person, Foucault adalah seorang yang hidupnya tragis. Kemudian tapi dia pikiran-pikirannya revolusioner. Hanya saja dia punya kelainan seksual. Sexual perversion. Tapi yang jelas Foucault adalah murid terbaiknya Nietzsche bagi banyak orang. Bagi yang suka Nietzsche harus kenal Foucault, karena Foucault menerjemahkan, melanjutkan gagasan-gagasannya Nietzsche secara luar biasa. Dari Perancis, Paris, kuliahnya juga di Paris. Cuma dia, saya bilang tadi, bahkan sempat ngajar juga di timur, di Tunisia beberapa lama. Meskipun kemudian dia juga berkiprah juga sempat beberapa lama di Amerika sebelum meninggal tahun 84. Diduga karena punya penyakit AIDS. Karena dia sendiri homoseksual. Saya nggak usah cerita ya homoseksual itu kayak apa. Ya ngerti dewe lah kalian. Anak ini Foucault ini lahirnya di keluarga dokter. Bapak ibunya dokter ahli bedah. Cuma kemudian dia
Meskipun oleh orang tuanya diarahkan untuk jadi dokter dan ahli bedah juga, cuma dia tidak suka. Waktu kecil kalau ditanya orang cita-citanya apa, dia ingin jadi putri duyung. Ya, ada ya. Kalau kamu kan ditanya cita-citanya apa, polisi, pilot, kan itu standar kan, dokter paling laris. Tapi kalau Foucault ditanya cita-citanya besok apa, mau jadi putri duyung. Tidak tahu saya alasannya apa. Tapi kalau pengen terkenal memang harus agak aneh-aneh gitu. Ya kamu gitulah kalau ditanya orang biar khas ya. Cita-citanya apa? Saya pengen jadi pohon kelapa gitu kan. Jadi itu masuk koran kalian mesti. Ada orang cita-citanya jadi pohon kelapa. Oke, ya tapi kan pasti ada makna di balik itu. Foucault apalagi yang tak ceritain, dia ini gampang psikologinya agak labil, gampang stres, gampang ngamuk. Begitu dipaksa orang tuanya untuk kuliah di kedokteran, maka dia buang nama bapaknya Paul. Jadi tidak pakai Foucault-nya, bapaknya kan Paul Foucault, tidak pakai Paulnya, dibuang, dia pakai nama Michel. Tapi dia ini pinter, dipaksa kuliah kedokteran, tapi dia lebih suka ngambil filsafat, psikologi, humaniora. Dan akhirnya ya lulus. Meskipun dia mungkin kayak kalian berkali-kali daftar di universitas favorit, saya lupa namanya, dan ditolak sampai 2 kali. Jadi yang gagal UMPTN sekali jangan sedih, Foucault aja 2 kali. Ya, kalau kalian sudah mutung berarti tidak akan bisa jadi kayak Foucault. Sampai kemudian dia mengeluarkan gagasan-gagasan luar biasa. Cuma di kampus dia merasa terasing di kampus, karena dia merasa nggak enjoy. Pada akhirnya kan dia tes yang ketiga masuk dan hidup di lingkungan elit, kampus terkenal. Cuma dia merasa asing dari teman-temannya, karena temannya ini kan orang terjamin semua, orang-orang elit. Dan dia nggak suka pergaulan-pergaulan elit ala bangsawan. Dan ini bikin dia stres. Beberapa kali dia nyoba bunuh diri, minum racun sempat, ngiris nadinya sempat, bahkan menusuk jantungnya pakai pisau sempat. Tapi nggak mati-mati, belum waktunya memang. Sampai satu ketika pernah temannya itu kaget, tiba-tiba di koridornya kampus itu ada Foucault yang berlumuran darah. Tapi akhirnya selamat juga. Dan terakhir dia sama orang tuanya sempat dimasukkan rumah sakit jiwa karena dia terang-terangan ngaku bahwa saya seorang homoseksual. Dan di zaman itu orang yang homoseksual dianggap jiwanya sakit. Maka dia, mungkin kalian juga sampai hari ini kan anggap homoseks itu orang yang sakit jiwa, perlu disembuhkan. Itu nanti yang dikritik habis-habisan oleh Foucault. Jadi dia di rumah sakit jiwa ndak lama sebenarnya, karena dia diputuskan ndak, kayak gini kok gila, ini malah namanya cerdas, kata dokternya. Tapi di situ terus dia mulai tertarik dengan fakta fenomena yang namanya kegilaan. Karena dia sering lihat dokter ngasih terapi menyembuhkan pasiennya. Mungkin dalam cermatannya Foucault, ini lebih waras dokternya daripada pasiennya, menurut Foucault ya. Kok malah dokternya yang ngasih nasihat. Saya tidak tahu dia melihat apa. Jangan-jangan kayak anekdot itu kan, ada anekdot orang gila yang mancing di ember, ada ember dia mancing di situ. Nah, terus dokternya datang, wah sudah dapat ikan berapa? Pasiennya jawab, dokter ini gila apa, mancing di ember apa ya bisa dapat ikan. Iya kan, jadi sing waras malah yang gila. Oke, jadi itu nanti jadi di antara fokus pikirannya Foucault. Ada gila, ada ndak gila. Jangan-jangan yang bikin parameter gila, ndak gila itu kayak gimana ya? Itu nanti di antara bagian kecil dari pikiran-pikirannya Foucault yang besar. Oke, kita mulai masuk.
Saya ngurutkannya agak susah ide-idenya Foucault karena nanti saling sambung menyambung. Kalau tak sebut dari diskontinuitas sejarah, sebenarnya mungkin harus dari relasi kuasa dulu atau dari apa dulu, tapi pokoknya nanti kalian rangkai sendiri mana yang harus diletakkan di awal dan mana yang harus diletakkan di akhir. Jadi ide Foucault yang menurut saya agak original dibandingkan para filosof sebelumnya, yang pertama adalah diskontinuitas sejarah. Jadi bagi Foucault, sejarah itu sifatnya diskontinu. Riwayat hidup kita itu adalah penggalan dari fragmen ke fragmen. Kalau kita kan selalu berpikir kronologis. Dari A dulu kita jadi B karena disebabkan oleh A, terus lahirlah B karena disebabkan oleh B, nanti akhirnya kita jadi C terus gitu. Tapi bagi Foucault enggak kayak gitu. Sejarah itu fragmen-fragmen. Kalau kalian cermati hidup kalian kan seolah-olah, kalau bahasanya Heidegger, faktisitas. Tiba-tiba kita terlempar dalam fakta. Kok ujuk-ujuk aku kuliah di UIN ya? Padahal sejak kecil dulu cita-citaku ke kuliah dapat beasiswa, syukur-syukur ke luar negeri. Kalau enggak ya universitas negeri yang keren, UGM, UIN. Enggak, UIN, Usuluddin lagi misalnya. Loh, itu kan discontinue, gak nyambung. Dulu pinginnya apa, sekarang ketemu nih apa. Itu kan agak discontinue. Dulu cita-cita pengen ngerti macam-macam, kok malah ketemunya ngerti filsafat loh di masjid. Itu kan gak terbayang kamu. Itu sebab akibatnya, sangkan warnanya kayak gimana ya gak ngerti. Ya kan? Jadi apapun sifatnya diskontinue. Ada sih asal-usulnya, dasarnya, tapi tidak bersifat kronologis, tidak saling sebab menyebabkan, dan sifatnya linier, enggak. Juga enggak sirkuler. Kan selama ini kita ngertinya sejarah ada yang punya pandangan linier, ada yang punya pandangan sirkuler. Kalau di Foucault enggak. Itu fragmentaris kok. Petel-petel. Masing-masing peristiwa, masing-masing fenomena ada modusnya sendiri-sendiri. Itu diskontinuitas sejarah. Maka tidak bisa orang memakai parameter peristiwa A untuk menilai peristiwa B. Tidak bisa orang pakai kacamata barat untuk melihat timur, atau sebaliknya pakai kacamata timur melihat barat. Tidak bisa pakai logikanya orang Jawa untuk memahami logikanya orang luar Jawa, atau sebaliknya. Masing-masing lokal punya cara berpikir sendiri. Bahkan lokal yang sama di penggalan waktu yang berbeda, mungkin cara bernalarnya juga beda. Dulu kamu gaya mikirnya apa, sekarang gaya mikirnya apa. Dan pasti discontinue. Ya meskipun discontinue kadang-kadang juga tidak bagus juga. Kadang-kadang progresif, kadang-kadang regresif, kadang-kadang malah mundur. Tapi susah dicari kesinambungan sebab akibatnya. Masing-masing fragmen ada logiknya sendiri-sendiri. Oke, dulu mungkin kamu nggak membayangkan waktu kecil kamu rambutnya rapi, terus begitu jadi mahasiswa kok tiba-tiba suka sama rambut gondrong ya. Itu kan alurnya kayak gimana kamu nggak paham. Ada fragmen tiba-tiba saja kamu suka rambut panjang. Ada fragmen tiba-tiba saja kamu suka celana jin. Padahal mungkin dulu waktu di desa celana jin itu dianggap ikut celananya anak nakal-nakal, itu celananya preman-preman, celana. Tapi sekarang mungkin dulu kamu benci sama sekali dengan tato apa-apa, tapi tiba-tiba ada fragmen kehidupan tertentu yang bikin kamu, iya ya, tato itu indah ya, unik ya, kan gitu. Ada yang punya tato di sini? Nggak ada ya. Ada, warnanya putih. Oke. Ya. Itu tato yang murah, nggak perlu mahal-mahal. Kamu tinggal nggak usah mandi seminggu, nanti mesti tatonya muncul. Oke, jadi bagi Foucault sia-sia kita melihat universalitas, melihat hakikat, melihat esensi. Kenapa? Karena esensi itu tidak ada.
masing-masing peristiwa itu sifatnya penggalan-penggalan, fragmen-fragmen. Jadi menilainya jangan dulu kayak gitu ya Pak, kemarin kayak gitu. Enggak, fragmennya sudah beda. Jadi hati-hati, modusnya orang katanya buku diskontinu kok. Dosen mungkin ada wah ini Pak dosen ini bagus loh, kemarin waktu ujian aku bolos terus saja boleh, sekarang aku mesti juga boleh. Tidak mesti. Dulu mungkin ada alasannya, sekarang alasannya apa lagi. Dulu mungkin pas duitnya banyak, sekarang sedang bokek, kamu datang minta izin malah dimarahi kamu. Dulu dia sedang seneng, sekarang sedang sumpeng, sepeda lagi sudah. Jadi fragmen, jangan digeneralisir. Oke. Jadi itu diskontinuitas sejarah. Jadi peristiwa-peristiwa sejarah jangan dibaca secara general, diuniversalisasi. Tidak, masing-masing fragmen ada logiknya sendiri-sendiri. Oke. Apa sih logik masing-masing fragmen itu, masing-masing peristiwa sejarah? Itulah nanti yang disebut epistem. Epistem ini nanti kadang-kadang di Indonesia diterjemahkan jadi nalar. Jadi makanya ini kan kita sering kan pakai istilah nalar. Kalau orang Jawa nalar itu kan tidak sekedar bisa mikir, tapi semacam worldview, pandangan hidup. Jadi kalau ada orang gampang putus asa, terus di Jawa disebut nalare cupet. Itu kan berarti apa? Epistemnya sempit, tidak luas. Jadi setiap orang punya sistem bernalar sendiri. Setiap horizon budaya, horizon sosial itu biasanya punya gaya sendiri, gaya berpikir sendiri. Itu yang disebut epistem. Kadang-kadang diterjemah nalar, kadang-kadang diterjemah logik, logika. Misalnya logika feminis, itu maksudnya bukan kok logika yang ilmu mantek itu, tapi itu epistem, worldview-nya, cara berpikirnya, way of thinking-nya para feminis. Epistemnya ngaji filsafat, itu berarti cara berpikir teman-teman ngaji filsafat. Mungkin beda dengan filsafat yang lain. Mungkin beda dengan, kemarin saya ada kabar di Jakarta, teman-teman ada pelatihan filsafat cuma di hotel. Ya yang ngisi ya orang-orang besar, cuma bayarnya juga besar. Jadi sekali pelatihan bayarnya 4,5 juta. Ya, itu kan tidak apa-apa. Sayangnya di sini nggak gitu ya. Coba gitu, mas, seneng aku. Loh bayangkan aku lah tinggal ngitung 4,5 juta, 4,5 juta, wah seneng aku. Seminggu 7 kali apa-apa wis. Iya, jadi ya seminggu sekali aku bisa seneng-seneng wis. Jadi epistem secara ringkas bisa didefinisikan sebagai cara seseorang atau sekelompok orang berpikir, memandang, menguraikan, dan memahami kenyataan. Jadi epistem adalah kacamatamu untuk memahami. Jadi epistem itu kacamata akalmu, kacamata pemahamanmu. Jadi saya sekarang agak plus matanya, jadi kadang-kadang pakai kacamata. Cuma karena belum terlalu besar, jadi sering tak copot. Kadang-kadang waktu tak pakai karena capek tak taruh di sini. Kemarin ada dulu, kacamatanya kok dipakai di sini kok nggak di mata? Oh enggak, kalau masih di mata itu berarti matanya yang agak burem. Tapi kalau sudah judek, raiso mikir tak taruh sini pak. Jadi yang butuh kacamata sudah utek pak, wis sumpek, berarti kacamatanya ditarik ke atas ini, jadi sumpek. Jadi kalau ada dosenmu pakai kacamata kok terus diangkat ke atas, itu tanda-tanda mulai otaknya butuh kacamata. Kalau tadi cuma matanya. Oke. Dan menurut Foucault, secara umum, secara universal, contoh epistem itu bisa dilihat dalam periode-periode sejarah. Mungkin dulu pernah
sedikit tak singgung di pengantar filsafat. Misalnya orang Yunani kuno itu cenderung berpikir kosmosentris. Jadi memposisikan dirinya bagian dari alam semesta, kemudian melacak relasi-relasi dari realitas, cuma adanya di kosmos. Yang itu nanti dilanjutkan oleh tradisi Helenisme yang kosmosentris tapi pusatnya pada manusia. Tidak lagi melihat tarian-tarian di alam semesta. Kalau yang Yunani itu pusatnya kan di alam, tidak di manusianya. Dan itu terus dibalik lagi oleh paradigmanya abad tengah dengan epistem, pusatnya ada pada Tuhan. Itu yang disebut teosentris ketika lahir agama-agama besar. Terus orang modern datang dengan membuang semuanya, pokoknya yang paling penting manusia. Itu nanti yang disebut antroposentris. Modern banyak bikin masalah, terus lahir kesadaran baru namanya logosentris yang melahirkan pluralisme. Oh, ternyata setiap orang punya logos sendiri-sendiri. Itu yang disebut logosentris. Cuma kalau di Foucault dia menunjukkan, misalnya coba dilihat Eropa. Eropa modern punya epistem-epistem sendiri loh, katanya Foucault sebagai contoh. Misalnya orang Renaissance. Nah itu cara berpikirnya dasarnya adalah resemblance, kemiripan. Makanya lahir romantisisme. Jadi melihat sesuatu dibayangkan tandingannya yang mirip. Lihat wajah cantik, bayangan wajahmu seperti rembulan. Ya kan, cahayanya maksudnya, bukan rembulan yang asli. Kalau yang asli kan geronjal-geronjal. Ya kan, indah sekali kamu seperti gunung. Wah, dirimu menyinari hidupku seperti matahari, kan gitu. Nah itu mode romantik, cara berpikir resemblance, era Renaissance. Makanya lukisan-lukisan Renaissance itu kan banyak model-model natural. Jadi itu gaya pertama, itu sebenarnya sejenis epistem. Dan hati-hati ya kalau kamu punya pacar, dijadiin matahari sama pacarmu. Karena matahari sama kita itu jaraknya sangat jauh. Loh iya, kamu adalah matahariku, berarti kamu sekian miliar jaraknya dari pacarmu, itu berarti pengen putus dia. Ya kan, kamu dijadiin mataharinya, karena kalau deket-deket juga kan gak kuat. Kamu adalah matahariku, aku deket-deket kamu gak kuat, baumu misalnya. Jadi cara ngusir diem-diemnya gitu. Oke, nah itu terus jaraknya dikit aja 1 abad setelah itu, yaitu era Enlightenment, era pencerahan. Ketika sains jadi booming, orang berpikirnya sudah sangat positivistik. Maka epistemnya oleh Foucault disebut representation, representasi, bahwa pikiran itu adalah wakil dari realitas. Ide itu menghadirkan realitas. Itu era Enlightenment, era pencerahan. Kemudian 1 abad itu berlaku, 2 abad kan pencerahan ketika sains booming. Terus lahir era menjelang postmodern. Orang menjelang postmodern sudah tidak lagi sibuk dengan representasi bahwa ilmu itu menggambarkan realitas, tapi orang sudah masuk ke signifikasi. Jadi signifikasi itu makna. Makna itu sifatnya cenderung subjektif, tergantung siapa yang memaknai. Kalau yang model tadi misalnya, yang jenis pertama, yang kemiripan, resemblance, melihat teh ini, itu cara berpikirnya yang model kemiripan. Kamu bayangkan tandingannya ini apa? Wah, ini seperti lahar yang mau menggelegak. Itu penjelasannya seperti itu. Tapi kalau model yang kedua, yang model sains, yang model representation, oh ini panasnya sekitar ya mungkin 60-70 derajat Celcius. Itu cara berpikir representatif. Tapi cara berpikir yang ketiga, yang signifikasi, ini enaknya diminum nanti malam saja deh, itu maknaku sudah.
Karena aku tidak suka terlalu panas. Sementara kalian yang suka panas akan melihat, oh, enggak Pak, ya yang enak itu sekarang Pak. Kalau diminum itu langsung kemepiar. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya kemepiar itu apa. Jadi langsung bikin wow, gitu. Oke, jadi itu bedanya. Epistem modern aja kayak gitu loh. Setiap lokal beda-beda ini. Beda-beda cara berpikirnya. Setiap penggalan sejarah beda-beda cara bernalarnya. Karena itu sejarah itu sebenarnya diskontinu. Tidak ada kontinuitas dari yang sebelumnya, katanya Foucault. Dia harus diminum. Oke, ya, kemepiar kalau teh. Cuma kalau di barangnya sama, tak kasih contoh signifikasi ya, kasih makna. Barangnya sama, kalau ini di angkringan 1.500, tapi kalian masuk Carrefour, dari nama teh anget diubah jadi hot tea 12.500. Loh, barangnya bodoh, panasnya sama, gelasnya kacanya juga sama, tapi karena dimaknai secara berbeda. Kalau di angkringan 1.500, begitu kalian masuk amplas jadi 15.000, 10 kali lipat. Kopi anget, paling 2.000-3.000. Tapi begitu namanya jadi hot cafe atau cappuccino atau 20 kali lipat harganya. Oke, itu namanya signifikasi. Problem makna sudah. Barangnya sama, tapi cara memaknainya kan beda. Oke, epistem merupakan proses panjang pembentukan, penentuan pengetahuan dan disiplin berpikir manusia. Jadi lahirnya epistem itu ya prosesnya panjang. Nanti ada kekuasaan-kekuasaan yang bermain. Nanti kita lihat bagaimana hubungannya dengan cara bernalar, pengetahuan dan kekuasaan. Oke, nah untuk membongkar epistem, kalau di Foucault, dia memperkenalkan dua sistem analisis. Yang pertama arkeologi, yang kedua genealogi. Nah, ini istilah yang pasti sering kalian dengar, dan dia nulis buku khusus tentang itu, yang judulnya The Archaeology of Knowledge. Silakan dibaca, kelihatannya sudah diterjemahkan. Jadi saya tidak perlu panjang lebar. Kalau arkeologi itu semacam yang dilihat teksnya. Untuk lebih memahami, kadang-kadang boleh juga interteks. Untuk memahami teh yang di sini, ya pahami ini, coba sambungkan sama teks teh yang kalian minum, atau teh yang ada di angkringan, atau teh yang ada di amplas, tidak apa-apa. Itu melihat secara arkeologis, melihat struktur luar. Tapi setelah dan selain arkeologis, ada juga genealogis. Kalau genealogis masuk lebih dalam, melihat variabel-variabel tersembunyi, melihat motif, melihat pola yang melahirkan teh ini. Itu genealogis. Jadi tidak sekedar lihat asal-usulnya, tapi juga melihat variabel-variabel tersembunyi, ada motif apa dan lain sebagainya. Itu genealogis. Teh ini secara arkeologis kan bisa, secara arkeologis teh ini air yang dikasih teh, dikasih gula, kemudian diaduk, berarti butuh sendok, terus pakai gelas yang terbuat dari kaca. Itu analisis arkeologis. Kayak orang neliti situs-situs itu kan dilihat wadatnya, dilihat fisiknya. Kadang-kadang butuh teks pembanding. Kalau di sana namanya apa sih? Kalau di Malaysia namanya apa? Kalau di Indonesia namanya apa? Dan seterusnya. Kalau di Malaysia misalnya kalau di Malaysia sukanya teh yang pakai susu. Kalau di Indonesia kan biasanya teh kosongan. Kalau di sana biasanya, saya di Singapura namanya TO. Aku bingung, apa TO? Kalau di Indonesia TO itu target operasi. Maksudnya teh yang tidak pakai susu. Kalau di Indonesia tehnya kosongan. Karena kita kan sopan-sopan, susunya nggak perlu dibawa kemana-mana. Kalau di sana susunya
diminum. Oke. Nah, kalau genealogi itu melihat ke dalam. Ini teh ini ada di depanku, yang bawa ke sini siapa? Motifnya apa? Kepentingannya apa? Dia dimaknai apa oleh yang hadir hari ini? Kemudian ada variabel tersembunyi apa? Ini sejenis sogokan apa, penghormatan apa? Itu kan harus digali. Nah, itu genealogis. Apa ini sekedar kewajiban? Jangan-jangan kalau nggak ada teh takmirnya lebih seneng, nggak repot-repot. Cuma karena biasanya ada teh terus mereka merasa wajib. Atau penghormatan. Oh, ini jamaah ya. Kalau Jenderal Sudirman sebenarnya bukan jamaah, harusnya pasukan. Jadi iya, lo Jenderal Sudirman kan panglima, masa jamaah, harusnya pasukan. Jadi besok takmir kalau mengumumkan wahai pasukan Jenderal Sudirman, bukan para jamaah. Jenderal Sudirman harus pasukan. Oke, jadi kalau genealogi melihat itu, jadi melihat ke dalam. Ada variabel-variabel yang berkaitan apa sih ini nanti yang dilanjutkan oleh Foucault kemarin dengan jaringan maknanya. Itu sifatnya genealogis. Ya berarti kalian besok kalau bikin skripsi mau pakai pendekatannya Foucault, yang itu nanti disebut analisis wacana kritis, itu jangan lupa arkeologi dan genealogi. Kalau itu ide berarti arkeologi dan genealogi pemikiran. Setiap pemikiran pasti punya itu. Gagasan tentang apapun. Misalnya tentang komunisme. Oh, itu kan secara arkeologi tinggal kalian cek apa definisinya, apa maknanya, sistemnya komunis itu kayak gimana dan seterusnya. Genealogi berarti kalian lihat variabel-variabel apa sih yang dibawa, baik yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Mereka yang bawa komunis ini ada motif apa dan seterusnya. Mereka yang menceritakan peristiwa komunisme ini punya kepentingan apa? Kok ada yang beda, ada yang nggak beda? Yang beda pro ngomong apa, yang kontra ngomong apa? Kemudian kamu cari sejarah ide, relasi-relasi hubungan yang ada di balik ide. Itu genealogi. Itu buku, cuma bukunya agak tebal, silahkan diperdalam sendiri. Maksud utamanya ke situ. Secara teknis harus kalian cek sendiri. Apa itu arkeologi, apa itu genealogi. Oke, sekarang kita masuk ke gagasan paling populer, yang paling disukai oleh banyak filosof hari ini. Dan gagasan ini sangat influensial, yaitu ada relasi antara kuasa dan pengetahuan. Foucault punya jargon seperti Francis Bacon di awal-awal Renaissance, yaitu knowledge is power, dengan konotasi yang berbeda. Di awal-awal Renaissance, knowledge is power itu berarti barang siapa pinter, maka dia punya kekuatan. Tapi kalau di Foucault, definisinya agak dibalik. Barang siapa punya kekuatan, punya kekuasaan, maka dia bisa mengkontrol pengetahuan. Jadi, kekuasaan, katanya Foucault, selalu terartikulasikan lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Penyelenggaraan kekuasaan selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaannya. Tak baca nanti tak jelasin. Kuasa memproduksi pengetahuan, dan bukan saja karena pengetahuan berguna bagi kekuasaan, tapi juga karena tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan. Untuk mengetahui kekuasaan dibutuhkan pengetahuan mengenai produksi pengetahuan yang melandasi kekuasaan. Karena setiap kekuasaan disusun, dimapankan, dan diwujudkan lewat pengetahuan dan wacana tertentu. Setiap kekuasaan selalu berpretensi menghasilkan rezim kebenaran tertentu yang disebarkan lewat wacana yang dibentuk oleh kekuasaan. Itu narasinya. Penjelasannya gini. Mungkin di Indonesia pengalaman dengan Orde Baru, pengalaman dengan Orde Lama, pengalaman dengan Orde Reformasi, pengalaman dengan Orde apa setelah reformasi. Hari ini masih reformasi apa sudah selesai reformasinya? Pasca reformasi.
Post reformasi ya. Ya. Hari ini ordernya nggak jelas sudah. Kalian bingung ini masih reformasi apa enggak ya Pak? Kalau sudah selesai, masa hasilnya kayak gini reformasi? Atau sudah selesai dengan tidak sukses? Itu namanya belum selesai. Atau kemarin keliru kita bikin reformasi itu harus dibahas. Kita nggak pernah bahas sih. Atau jangan-jangan ada kekuasaan yang memang bikin itu rumit dan kabur, sehingga kalian sendiri akhirnya bingung apa janjinya reformasi itu. Dulu Pak Harto dengan Orde Barunya, untuk melanggengkan kekuasaannya, maka dia terus-menerus memproduksi gagasan-gagasan yang mendukung bikin dia bisa berkuasa lama. Misalnya tentang developmentalisme, misalnya tentang anti komunisme, kesaktian Pancasila apalagi. Sampai kamu yakin bahwa Pancasila itu sakti loh. Mbah sakti ning ndi. Sampai kamu yakin benar kan itu yang disebar. Repelita, pembangunan 5 tahun, P4, penataran. Itu kan produksi-produksi pengetahuan yang bikin kekuasaannya tambah lama tambah langgeng. Kenapa? Karena pengetahuan yang berjalan, berputar, diproduksi mendukung. Jadi yang dikeluarkan itu yang bikin langgeng. Jadi bukan pengetahuan itu adalah sesuatu yang menghasilkan kekuasaan, tapi kekuasaanlah yang mengizinkan sebuah pengetahuan eksis atau tidak eksis. Makanya kan setiap rezim kekuasaan sebenarnya nggak cuma negara, bahkan di agama kan juga gitu. Maka kan ada kategori, jangan ini bukunya liberal, oh jangan ini bukunya orang fundamentalis, jangan. Itu kan dalam rangka ini loh, kamu jangan masuk ke pengetahuan itu. Pengetahuan kita yang benar itu cuma ini. Jadi ada rezim kekuasaan, jadi ada hubungan antara kekuasaan dengan pengetahuan. Jadi kekuasaan yang hari ini mampir di kepalamu, pengetahuan yang ada di kepalamu, itu sebenarnya sudah ada yang ngatur. Yang ngatur siapa? Penguasa. Kamu merasa, oh benar Pak itu yang tidak, sebenarnya kamu dihegemoni, didominasi, tapi nggak terasa. Karena sejauh yang kamu tahu yang benar ya cuma itu yang dijejalkan di kepalamu. Itu yang bikin pengetahuan terus secara nggak sadar sering jadi ideologi. Jadi kekuasaanlah yang melahirkan pengetahuan. Dan jangan salah, kenapa kamu kok tidak berontak? Meskipun sistem pengetahuan dalam dirimu sebenarnya disetir, karena kekuasaan itu bekerjanya nggak represif, tapi melalui normalisasi dan regulasi. Kamu dimapankan caramu berpikir, ditunjukkan bahwa yang normal itu kayak gini loh, yang kayak gitu nggak normal. Yang anak soleh itu yang kayak gini loh, yang kayak gini nggak soleh. Kalau terlalu banyak tanya itu cerewet. Sama guru harus tidak banyak tanya, itu adab yang baik. Itu kan dianggap, oh gitu tuh aturannya. Ada normalisasi, ada regulasi yang bikin kamu nggak sadar kalau kamu dihegemoni. Sudahlah, ikhlas saja, pasrah saja. Orang ngalah itu martabatnya tinggi. Ya, itu kayak gitu banyak, sering kan kamu jumpai di mana-mana. Gitu loh. Sudahlah, mahasiswa yang baik tidak perlu terlalu banyak protes. Yang penting kuliah yang benar. Ingat loh orang tua di rumah ya. Jadi ya kan, kamu dijejali kayak gini tiap hari kan. Jadi kamu disetir tapi nggak terasa. Gitu loh. Ada yang bermain, yaitu apa? Yang punya kekuasaan. Untuk apa? Ya melanggengkan kekuasaannya dong. Jangankan yang kelas presiden, rektor apa, bahkan di kampung-kampung kecil-kecil, kiai kecil-kecil pun sebenarnya juga gitu. Pasti produksi pengetahuan, wacana yang disebarkan adalah wacana-wacana yang melanggengkan kekuasaannya dia. Dia akan melahirkan pengetahuan-pengetahuan yang justifikatif sifatnya. Kadang-kadang misalnya ini contoh, di pondok misalnya, itu kan kadang ya ngajinya itu terus. Dan kamu jangan protes, karena kalau kamu protes kualat sama Pak Yai, ya kan?
pembaharuan, revitalisasi itu bagi mereka. Janganlah, jangan aneh-aneh. Selama ini sudah enak, sudah mapan, jangan nyari susah. Nah, itu biasanya kerja kuasa itu sudah. Dalam cermatannya Foucault. Tidak cuma di agama, tidak cuma di negara. Bahkan di lingkup kecil, bahkan mungkin ngaji filsafat ini, itu sebenarnya kamu dikontrol pengetahuanmu. Karena yang punya kuasa sekarang aku. Jadi sejauh mana kamu ngerti dan tidak tentang Foucault kan tergantung aku. Atau tentang filsafat yang macam-macam tergantung aku. Wong tokohnya tak pilih kan sesuai yang aku paham, yang aku ngerti dan yang aku mau kan gitu. Sehingga isimu tentang filsafat, khususnya yang dari ngaji ini kan sangat tergantung padaku. Maka tak produksi wacana, tak cari tokoh, tak yang kira-kira kamu pengen ngaji terus. Nah, itu namanya relasi kuasa dan pengetahuan. Bukan kayak kemarin di Jombang yang pondok yang santrinya dipecuti itu kan. Loh, untuk menjustifikasi itu kan tinggal dicarikan pengetahuannya, tinggal diproduksi argumennya, dan terus jadi sah. Dan kekuasaannya tentu terus kan, tidak jadi ambrol gara-gara ketahuan mencuti santrinya. Toh ada dalilnya. Dan dalil itu kan dipilih. Itu persis kayak zaman Umayyah. Umayyah itu kan jadi khalifahnya agak curang, dalam tanda petik. Tapi begitu dia jadi khalifah, yang diperkenalkan di dinastinya yang awal adalah ideologi yang namanya Jabariyah. Dan dia bilang, loh, kalau Allah nggak mengizinkan, saya tidak akan jadi khalifah. Kalau saya sekarang jadi khalifah, berarti Allah mengizinkan. Kalau sampean protes, berarti sampean protes terhadap ketetapannya Allah. Jangan diprotes, ini ketetapannya Allah ya. Jabariyah kan. Dan itu populer di era Jabariyah. Dan itu diadopsi oleh Muawiyah zaman itu. Nah ini strategi kuasa. Sama kayak zaman selanjutnya Abbasiyah yang rasional kan juga melakukan kayak gitu. Bahkan sangat terkenal namanya Mihnah Abbasiyah dengan Mu'tazilahnya, yang tidak setuju ideologi terus disiksa, diinterogasi, bahkan ada yang dihukum dan dibunuh. Ini sebenarnya sama strategi kuasa. Karena kekuasaan punya korelasi dengan pengetahuan. Oke. Nah, apa sih yang melanggengkan kekuasaan lewat pengetahuan? Kalau di Foucault dia keluar ada satu teori namanya panoptik. Pengawasan panoptik. Ini melanggengkan kekuasaan. Pengawasan panoptik itu pengawasan yang cara mengawasinya itu kadang-kadang, cuma dampaknya terus-menerus. Panoptik itu lampu, mungkin ada yang bisa membayangkan. Lampu yang ada di penjara, yang biasanya muter seret, nah terus sampai sana balik lagi. Ada di tower itu panoptik namanya. Itu kan kadang-kadang di tower itu nggak ada siapa-siapa. Kadang-kadang juga ada orangnya. Cuma narapidana yang ada di bawah itu merasa di atas ada orangnya terus kan. Kalau kena cahaya itu merasa ada yang ngawasi dan lihat saya. Maka nggak ada yang berani melarikan diri. Itu panoptik. Nah, kalau di Foucault pengawasan panoptik itu ya ada di mana-mana, sekelilingmu banyak. Kalau di agama misalnya, hati-hati lo ya, jangan jadi anak jelek. Allah selalu melihat meskipun nggak ada orang lihat. Nah, itu jenis panoptik. Ya panoptik nggak selalu jelek, yang bagus juga banyak. Atau kamu sekolah, di situ tak contohkan pemeriksaan HP-nya siswa. Kalau kepala sekolah bilang, hati-hati yang bawa HP, sekali-sekali akan kita lihat isi HP-mu apa. Oh itu kan nggak diperiksa tiap hari, tapi muridnya kan jangan-jangan hari ini diperiksa HP-ku. Akhirnya kan mereka nggak. Jadi pemeriksaannya discontinue kadang-kadang, tapi efeknya terus-menerus. Jangan dikira saya nggak tahu apa yang kamu lakukan di kamar. Dari gelagatmu aja aku ngerti. Itu mungkin jadi dia nggak ngerti apa-apa, tapi ini kan bisa ngontrol kamu kan. Wah ini jangan-jangan ngerti bener ini. Kan gitu. Nah itu panoptik.
Orang jadi baik, jadi patuh tanpa harus dipaksa. Karena dia merasa dihantui oleh yang ngawasi ini terus menerus. Ya kayak pejabat sidak. Sidak itu kan ingin melahirkan efek panoptik. Hati-hati loh kalau tiba-tiba Jokowi datang atau Ahok datang, itu kan efek panoptik namanya. Orang jangan-jangan ketahuan nih, jangan-jangan ketahuan nih. Itu efek panoptik. Dan yang kayak gini melanggengkan kekuasaan. Kayak kamu di kampus pakai sepatu, ya kan? Hati-hati loh ya. Sekali-sekali nanti pembantu dekan bidang kemahasiswaan akan survei sepatu-sepatumu. Yang tidak pakai sepatu nggak akan boleh masuk kelas. Padahal mungkin ya sekali-sekalinya itu bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali, mungkin 1 semester sekali. Tapi kamu takutnya kan terus-terusan di 1 semester itu. Jangan-jangan pas kamu nggak pakai, pas waktunya sidang. Itu pengawasan panoptik. Di agama apalagi, agama itu penuh dengan ancaman-ancaman panoptik. Itu sehingga di barat beberapa tidak suka sama agama, agama diawasi terus ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mau jelek dikit, diawasi. Karena agama itu kan ngeri kan, kamu ngapain aja. Bahkan yang terbersit di hatimu kecil aja, Allah tahu loh. Itu kan ngeri kamu diawasi. Aduh, gimana ini? Sumpah gak, aku harap nakal sidik rain tuh. Harap sidik gak boleh. Ya untungnya kita punya sifat lupa ya. Coba kalau kita gak bisa lupa, itu sumpah kamu. Iya. Ya kan, sumpah kamu baru buka HP mau masukin password, nanti ketahuan ini kan gitu. Jadi itu yang terjadi. Kenapa kok bisa langgeng? Ya kayak dulu zaman Pak Harto untuk melanggengkan Orba-nya kan, hati-hati loh. Ada Litsus, hati-hati, ada P4, hati-hati. Itu kan secara berkala ada pengawasan-pengawasan yang bikin orang trauma, hati-hati terus menerus. Itu namanya pengawasan panoptik. Itu kan kayak dosen itu. Alah, aku ngerti levelmu kayak gimana. Kamu kayak gimana aja aku paham. Itu kan bikin kamu salah tingkah terus kan. Ini mesti ngerti dosennya, ini mesti. Padahal mungkin dia nggak ngerti. Tapi kamu terintimidasi terus menerus. Dari wajahmu aja aku ngerti kok seperti apa kamu. Itu kan gaya kayak gini nih, gaya panoptik. Kadang-kadang orangnya sampai kamu anggap wali kan. Wah, ngerti masa depan ini. Kan ngono. Ini ngerti terus nguatir ini. Padahal mungkin dia nebak-nebak aja. Kadang-kadang itu kan kayak ramalan itu loh, ramalan bintang, zodiak itu kan seolah-olah benar, padahal apa iya? Kalau kamu nggak percaya ya ramalan-ramalan itu, sebelum kalian baca judulnya, maksudnya apakah Leonya itu kamu tutup aja, kamu baca narasinya dok, nggak usah dilihat headline-nya yang itu, mesti cocok kabeh. Karena selama ini kan kamu jujuk saya Leo terus buat tonton Leo dok, wah Leo sekarang menguntungkan, asmaramu dahsyat, apa gitu-gitu kan. Nah itu besok sebelum kamu baca, potong dulu Leonya, potong Sagittariusnya, potong itunya, terus wacana di sini dong. Nanti kan banyak yang cocok sama kamu. Loh, jangan cocok ini, mesti gitu. Dan itu permainan jenis-jenis panoptik, kamu diawasi terus, di model gitu terus, dan kamu percaya yang kayak gitu-gitu. Oke, minggu ini kantongmu bokeh. Kamu percaya kan? Karena kamu bokeh ini kalau dibandingkan Abu Rizal Bakri tidak ada apa-apanya ini kan sedikit. Padahal mungkin duitmu banyak. Hati-hati dengan asmara. Oh kamu kan hati-hati. Padahal nggak duwe pacar itu loh. Kamu percaya. Jadi dengan semangatnya kamu baca, nggak duwe pacar, baca ramalan asmara. Oke, nah itu pengawasan panoptik. Jadi ada relasi kuasa dan pengetahuan yang diawasi secara panoptik. Ada sistem, pasti ada sistem mekanisme itu. Oke. Oleh karena itu, dari asumsi-asumsi tentang relasi kuasa dan pengetahuan, epistemologinya Foucault itu didasari oleh beberapa premis-premis ini. Yang pertama, pengetahuan itu bukan sekedar refleksi atas realitas, tapi
realitas plus epistem, cara pandang. Jadi ndak kok pengetahuanku adalah setelah aku lihat teh terus lahirlah pengetahuan tentang teh. Ndak begitu. Setelah aku lihat teh dengan kacamataku yang bilang bahwa teh itu berguna untuk kesehatan, dari situ baru lahir teh adalah titik-titik-titik. Dengan yang punya persepsi bahwa teh itu membahayakan kesehatan, misalnya diabetes, kencing manis, maka teh manis adalah titik-titik-titik. Jadi tidak sekedar refleksi dari kenyataan, tapi juga refleksi kenyataan plus epistemnya apa dulu. Sistem nalar yang dipakai apa dulu. Karena itu kebenaran sifatnya selalu wacana, selalu diskursus. Jadi tidak bisa dilepaskan dari baju wacananya. Ya, wacana secara lebih detail nanti dibahas oleh Paul Ricoeur. Kalau ada waktu 2 minggu yang akan datang kita ngomong Ricoeur. Kalau tidak bosan di postmodern. Kalau bosan nanti mungkin ada postmodern season 2. Karena kadang-kadang ngomong subjektif kayak gini kan ada limitnya. Jadi kebenaran itu selalu sifatnya kewacanaan, diskursus. Dia tidak pernah sifatnya tunggal, apalagi eksak, apalagi eksklusif. Dia selalu terbuka dan modelnya wacana. Oke. Nah, sistem pengetahuan, kalau di situ pakai rezim pengetahuan itu tidak sama dengan benar dan salah. Sifatnya berarti tidak objektif, tapi intersubjektif. Berarti sistem pengetahuan itu sifatnya intersubjektif. Disepakati seperti apa? Apakah komunisme mesti benar ataukah mesti salah? Tinggal disepakati yang mana. Itu aja. Terus manusia adalah produk dari wacana, tidak sebaliknya. Kalau sebaliknya dikit aja kan. Wacana itu memang produksinya manusia awalnya. Tapi secara umum sebenarnya manusia itu diproduksi oleh wacananya sendiri, oleh dunianya sendiri. Kamu jadi kayak gitu-gitu, kamu jadi kayak gini-gini, itu sebenarnya produksi wacanamu, produksi duniamu, produksi lingkungan sekelilingmu. Caramu mikir, caramu ngomong, caramu menanggapi persoalan, itu sifatnya wacana. Mungkin karena kamu sering lihat saya ngomong, dengar saya ngomong, jangan-jangan ada yang kayak ngomongnya kayak saya. Mungkin niru-niru dikit. Padahal saya sendiri nggak seneng loh dengan intonasi suaraku ini. Iya. Kadang-kadang ada teman yang, gila tak dengerin rekamanmu. Aku denger suaraku sendiri kok nggak seneng ya. Jadi kurang agak, wah gitu loh mbok, rada berapi-api apa gimana gitu. Ngomongnya kok kelemak-kelemek terus mbok sekali-sekali. Ya, aku enggak sekenanya. Cuma mungkin karena kamu lihat tiap hari, kadang-kadang nggak pengen niru, otomatis saja ketiru sendiri. Itu kenapa ya? Karena memang manusia produk dari wacananya, produk dari lingkungan sekelilingnya. Karena epistem selalu jadi modus hidup kita. Dan yang terakhir, siapapun yang mengontrol epistem, maka dialah yang mengontrol realitas. Maka knowledge is power. Hari ini zaman apa? Misalnya hari ini Pak, zamannya bahasa gaul. Maka siapa yang menguasai bahasa gaul, dia ngontrol. Ya kan? Siapa yang nggak pernah Facebookan, nggak pernah Twitteran, nggak pernah WhatsAppan, dia akan kelakep-kelakep kalau diajak ngomong. Hari ini kan orang ngomongnya itu. Bahkan kalau nggak begitu perkembangan, kadang-kadang ada perubahan dasar. Kalau kalian misalnya apa? Facebook itu kalau ada LOL, kalian menerjemahkannya apa? Ya, love out loud. Itu makna baru. Sebenarnya dulunya LOL itu maknanya lots of love. Iya, jadi harus
Kayak semacam aku sayang padamu, atau banyak sayang, banyak cinta, lots of love. Tapi sekarang jadi love at loud. Jadi ketawa terbahak-bahak. Kemarin cinta-cinta, sekarang ketawa kebahak-bahak. Itu kan epistem. Gitu. Sakit bingit itu kan. Iya. Oh, itu yang tidak paham kamu akan jungkir, apa bingit itu. Kan ada lagi yang cius, ini apa? Padahal itu kalau dengan logika yang sama, cius itu kan serius. Kalau mi apa? Ayo, mi apa? Ya kan? Itu kalau kata-katanya diganti, jangan serius maunya apa, tapi kalau diganti sorry, nggak sengaja, itu jadinya apa? Ya itu kalau cius mi apa, itu kalau sorry nggak sengaja jadinya jolly, nggak sengaja. Ya. Oke. Loh iya kan? Jadi lucu kan? Jadi enggak. Makanya jangan ikut-ikutan kamu. Kalau sorry nggak sengaja jadinya saru akhirnya. Oke. Kita lanjutkan. Ya berarti kalian ngerti lah epistemnya ya. Wacana. Apa sih wacana itu? Apa sih diskursus itu? Diskursus adalah, wacana adalah a group of statement which provide language for talking about a particular topic at a particular historical moment. Jadi wacana adalah sekumpulan pernyataan yang menyediakan, memberikan satu bahasa untuk berkomunikasi, satu tema khusus di satu momen sejarah tertentu. Jadi itu maksudnya apa sih? Wacana adalah jadi seperangkat pengetahuan, seperangkat pernyataan yang kita pakai, yang berlaku di satu ruang dan satu waktu, dan dengan itulah kita berkomunikasi dengan yang lain. Itu wacana. Kayak tadi loh, wacana yang berkembang di dunia Facebook, WhatsApp, Line dan kawan-kawan itu kan beda dengan dunia normal. Kode-kode komunikasinya kan juga beda. Jadi orang yang pintar adalah orang yang bisa menguasai wacana. Berarti menguasai epistemnya. Dan kalau dia bisa menyetir bahkan, maka dia punya power, dia punya kekuasaan. Dan dia akan memproduksi terus. Orang-orang yang memproduksi makna baru, memproduksi ide baru yang diterima di satu wacana, maka dialah penguasa yang sejati. Karena dia yang kontrol pertumbuhan pengetahuan. Ya kayak tadi kan, daripada kamu ikut-ikutan terus cius mi apa, bikin jargon baru. Yang kayak tadi. Ya, sorry nggak sengaja. Yo, itu bahasa, itu diskursus normal. Kalian kan diskursusnya yang tidak normal. Oke, apa sih yang dilakukan di wacana? Yang ada di wacana adalah definition and prohibition. Jadi pemahaman tentang sesuatu dan larangan-larangan. Kalau di bahasa mantek namanya jamek dan manik. Apa yang boleh masuk dan apa yang tidak masuk. Division and rejection. Jadi pembagian-pembagian, posisi-posisi dan penafian-penafian. Opposition between false and true. Mana benar, mana salah. Jadi di satu wacana, di sana ada satu sistem, mana benar, mana yang dianggap salah, mana yang diterima, mana yang ditolak, mana yang didefinisikan, mana yang dikecualikan. Kayak di Indonesia misalnya, wacananya Orde Baru itu berarti yang developmentalisme diterima, yang komunisme ditolak. Yang kapitalis diterima, yang sosialis ditolak. Yang itu namanya wacana. Disitulah ditentukan mana benar, mana salah.
Dalam diskursus teman-teman HTI mungkin beda dengan diskursus teman-teman yang liberal. Diskursus teman-teman NU mungkin enggak sama dengan diskursus teman-teman Muhammadiyah. Itu wacana. Makanya hati-hati pakai istilah wacana. Wacana itu sudah sangat membumi. Kalau ada yang bilang, itu cuma wacana aja. Loh, wacana itu sudah membumi. Kalau teori aja mungkin belum membumi. Cuma teori, cuma omong. Itu mungkin bisa. Tapi kalau sudah wacana, itu hubungannya dengan dimensi praktis sudah. Jadi di sana sudah ada division, prohibition, ada rejection, ada benar salah. Jadi wacana itu satu sistem yang disepakati bersama. Di situ ada kode-kode komunikasi. Kapan harus ngomong, gimana caranya menghargai, gimana caranya menolak. Nah itu wacana namanya. Cirinya wacana adalah yang pertama, dialah yang membentuk relasi. Dialah yang jadi jembatan dalam dunia sosial. Itu wacana. Makanya ada wacana desa, misalnya wacana kota. Kita dulu kan punya kode-kode. Ini ciri-cirinya desa, ini ciri-cirinya kota. Kalau desa itu lugu, orang-orangnya juga lugu. Kalau kota sudah modis. Kalau orang desa biasanya rambutnya dibelah pinggir klimis, misalnya itu contoh. Sementara yang kota sudah agak rambutnya naik-naik, ya contoh. Kalau kota jalannya sudah beraspal, kalau desa jalannya belum beraspal misalnya. Kalau di kota ada, kalau di desa ada ayam nyebrang, kalau di kota nggak ada ayam nyebrang misalnya. Nah itu kode-kode komunikasi. Ya kalau di kota kan nggak ada ayam nyebrang jalan, kecuali ayam yang beda konotasinya. Jadi itu contoh ciri wacana. Jadi ada kode-kode komunikasi, kode-kode hidup bersama yang disepakati. Mungkin di desa orang ngertinya kendaraan itu ya mungkin misalnya paling tinggi ya motor atau kerbau atau sapi. Sehingga begitu ada mobil masuk sana dia jadi barang aneh. Kenapa? Karena selama ini nggak masuk di kode komunikasi mereka. Begitu mobil masuk, anak kecil-kecil ngerubung semua. Wah, dilihatin dia gitu. Nah itu kenapa? Karena selama ini belum dikenal. Tapi sekarang mungkin sudah beda, berubah. Sekarang nggak ada orang nggak kenal mobil, nggak ada orang nggak kenal motor, maka mobil masuk ya cuek aja, nggak ada yang kaget. Kenapa? Kode-kode komunikasi, relasi dan wacananya sudah berubah. Oke. Nah, dan disinilah nanti awal dan akhir dari yang namanya dominasi dan kekuasaan. Kebenaran selalu diproduksi ulang oleh yang punya kuasa. Dan wacana ini kan yang disetir. Coba kamu lihat gimana pertarungan perebutan wacana, perebutan benar salah, perebutan pantas dan tidak pantas, perebutan kuasa antara misalnya ini Metro TV dan TV One. Itu kan kelihatan pertarungan untuk merebut wacana. Yang satu yang di blow up apa saja, yang satu yang di blow up apa saja. Ini apa? Ini mencari kuasa. Kalau dia sudah punya kuasa, dia punya hak untuk memproduksi pengetahuan. Kalau dia sudah dipercaya kan dia punya kuasa. Kalau sudah dia punya kuasa, dia akan terus memproduksi pengetahuan sesuai kepentingannya. Ya, dunia politik kan selalu begitu. Jadi jangan salah, tidak ada pengetahuan yang tidak bersinggungan dengan dunia politik kalau di hukum. Karena pengetahuan itu ya dikontrol oleh kekuasaan. Apa yang kamu ketahui itu kalau diizinkan oleh yang punya kuasa ya, kalau enggak ya enggak. Kurikulum itu kan yang nyetir juga pemerintah kan. Disahkan apa enggak yang mengesahkan juga pemerintah kan, bukan guru besar atau ilmuwan. Kalau pemerintah bilang jalan ya jalan, kalau pemerintah bilang enggak ya enggak. Itu kan berarti adalah kepentingan demi kepentingan di sana. Dan karena ini ada hubungannya dengan kekuasaan, maka nanti pasti ada yang terpinggirkan atau ada yang terbenam. Di ranah apapun ya, termasuk agama kan. Kalau agama misalnya Sunni sama Syiah, di Indonesia dominannya Sunni ya. Sunni lah yang bisa memproduksi wacana terus menerus. Sementara Syiah dia terpinggirkan dan tenggelam.
Kebalikannya di Iran dominannya Syiah. Maka mereka di sana memproduksi wacana terus-menerus, menunjukkan kebaikan-kebaikannya, kebenaran-kebenarannya, sementara yang Sunni terpinggirkan. Itulah yang disebut rezim pengetahuan. Barat juga begitu. Dengan liberalismenya, dengan individualismenya, dengan pragmatismenya, misalnya Amerika, ya dia akan terus memproduksi pengetahuan yang melanggengkan dominasi keberadaannya. Mungkin bayari kamu dengan funding-fundingnya, biar kamu mikir kayak gitu terus. Dan proposalmu yang lolos, itu pasti yang sesuai dengan visinya mereka. Yang tidak sesuai yang mesti ditolak. Nah, itu bagi yang sedang punya proyek, perhatikan ini. Jadi jangan asal bikin proposal. Kalau kamu cek visinya mereka apa, dia pasti ingin melanggengkan kekuasaannya dengan visi itu. Kalau itu feminis, ya bikin proposal yang membela perempuan. Jangan cari yang menindas perempuan. Gitu. Ya kan, saya juga sering loh jadi korbannya perempuan. Karena ada stereotip bahwa laki-laki harus kuat, perempuan harus lemah. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya angkat-angkat, kan tetap harus saya yang disuruh angkat-angkat, kan laki-laki. Padahal kan secara fisik mungkin aku jauh sama perempuan-perempuan yang kuat-kuat. Tapi saya korban gender kan akhirnya. Tetap disuruh angkat-angkat. Cowok kan harus kuat dong kan gitu, jadi nggak enak. Kan sering gitu kan kita. Cowok kok nangis, nah, itu kamu berarti sedang ditindas oleh perempuan. Masa loh iya kan, masa cowok nggak boleh nangis kan gitu. Nah, oke, itu cirinya wacana. Nah, nanti konsep relasi kuasa dan pengetahuan itu masuk di beberapa gagasannya Foucault. Yang pertama yang paling terkenal adalah tentang kegilaan. Jangan salah katanya Foucault, waras dan tidak waras, gendeng, edan, dan seterusnya. Itu sebenarnya cuma kesepakatan. Loh. Siapa sih yang sepakat? Elit tertentu biasanya di masyarakat. Pemerintah, ilmuwan, dokter, agamawan, kan itu yang bilang. Oh, kamu ini sudah gila ini. Oh, kamu edan ini. Kamu stres ini. Itu kan mereka yang ngomong. Pak, kayak syairnya Ronggo Warsito itu kan. Pokoknya barang siapa ndak edan, ndak keduman. Itu loh. Jadi Foucault pakai logika loh. Kalau semua orang edan, jangan-jangan ya nggak ada lagi orang edan, wong podo kabeh. Maka parameter edan dan tidak edan, gila dan tidak gila itu sebenarnya dibikin. Kayak dia waktu jadi homoseks terus dianggap gila. Wah, ini homoseks, ini sakit jiwa, ini kan itu terus klaimnya. Padahal siapa sih yang bikin parameter orang sudah gila atau belum gila? Kalau kamu nggak lulus ujian terus ngomong sakarepmu dhewe ngomel-ngomel, itu sudah masuk gila apa baru stres apa masih waras apa setengah waras? Itu kan yang bikin parameter gitu siapa sih? Katanya Foucault, itu sebenarnya ya para ilmuwan itu yang punya tanggung jawab. Para dokter, bahkan mungkin para kiai. Kadang-kadang kategori gila dan tidak gila, waras dan tidak waras, atau dengan kata lain kadang-kadang pakai juga sesat dan tidak sesat, itu sebenarnya punya motif minna wa minhum. Maksudnya apa? Kalau ingin disebut waras, kayak saya dong. Kalau ingin disebut gak sesat, harus kayak saya ini loh. Sebenarnya itu. Dan itu yang dilakukan oleh para kiai, para dokter, para ilmuwan, termasuk pemerintah. Makanya zaman Soeharto misalnya, karena yang paling gampang contohnya itu, yang PKI disebut tidak manusia, disebut gak waras, disebut wong edan, disebut wong kafir, disebut orang yang gak beragama. Kenapa? Karena mereka minhum. Gitu. Jangankan itu, minna wa minhum juga misalnya termasuk NU dan Muhammadiyah. Jangan salah, yang sangat fanatik NU
kok bisa ya ada orang kayak Muhammadiyah. Loh, itu kan mesti sing NU, sing Muhammadiyah juga gitu. Kok ada ya orang masih bisa berpikir kayak NU itu. Bisa kayak gitu, kenapa? Ada parameter-parameter yang dibikin oleh elitnya mereka sendiri. Dalam rangka apa? Melanggengkan kekuasaan para elit itu. Termasuk waras dan tidak waras. Jadi kegilaan, madness. Bahkan nanti Foucault ngasih contoh, ini loh buktinya, hasil penelitiannya dia tentang kapan seorang disebut waras dan tidak waras. Lagi-lagi dia melihat modern sampai era awal postmodern. Misalnya dia lihat abad 16 sampai 18. Orang gila itu, kalau orang disebut gila, itu konotasinya malah positif. Orang gila itu orang yang bisa membebaskan diri dari lingkungan masyarakat, berpikir rasional, berimajinasi secara produktif, memproduksi gagasan-gagasan baru yang mengejutkan masyarakat. Edian orang ini. Sip. Nah, iya kan? Jadi zaman itu kalau ada orang disebut wah gila ini, itu luar biasa, justru konotasinya bagus. Maka para filosof Renaissance awal itu kan orang yang gila semua dia. Aneh-aneh gayanya mesti. Kayak Voltaire dan kawan-kawan itu kemarin waktu kita pelajari. Dan luar biasa gila zaman itu loh. Cuma kebanyakan kita menganggap gila itu seperti modern awal yang dia sebut era klasik 17-18. Di era ini sains sudah berkembang, cara berpikirnya positivistik, maka orang lebih percaya dokter dan yang sejenis itu mengukurnya. Akhirnya yang disebut gila sesuai yang dikatakan oleh dokter jiwa. Maka definisi tentang gila adalah orang yang tidak bisa mikir, orang yang pikirannya owah, orang yang kan gitu terusan. Yang di jalan-jalan, pinggir jalan nggak pakai baju kan, kalau saya ngomong gila bayanganmu kan terus mesti ke sana. Itu sebenarnya produk modern. Oh itu kalau dibahas dalam itu kan bisa agak panjang. Misalnya siapa menurutmu orang yang di pinggir jalan nggak pakai baju itu kira-kira lebih bahagia mana dengan kamu yang bisa mikir? Dalam sehari lebih sering mana tersenyum daripada kalian? Bahkan mereka bisa ketawa tiap hari, tenang aja, bisa free kan, mereka bebas. Luar biasa. Jadi itu sebenarnya definisinya dokter jiwa. Jadi dan kita terpaku di situ. Bahkan orang ini terus dimasukkan rumah sakit. Kamu yang diputus pacarmu ngomong sendiri, wah ini sakit jiwa, dimasukkan rumah sakit. Kamu yang dapat nilai E terus bingung karena kamu DP, wah ini sakit jiwa ini, periksa aja ke sisi. Selalu gitu. Padahal terus dimasukkan rumah sakit, dianggap sakit jiwa. Kalau di sini dibawa ke pakem, ya kan? Padahal yang bikin parameter stres dan gak stres itu sopo sih? Jangan-jangan dokternya lebih stres daripada pasiennya. Ya kan, dokternya tiap hari sumpek, sementara pasiennya loh tiap hari senyum-senyum. Itu malaikatnya bingung, ini sing pasien sing di. Oke. Dan itu abad tengah. Sementara di awal posmo hari ini, di era klasik sekitar akhir abad 18, gila itu lawannya bukan bisa mikir dan tidak bisa mikir, tapi lawannya moralitas. Jadi orang yang nabrak kode-kode moral itu disebut orang gila, edan, preman, kemudian orang nakal, kriminal. Mereka lah yang disebut gila. Kamu lihat ada penjahat bunuh orang sak keluarga terus gila. Itu perlu diperiksa kejiwaannya itu. Dan untuk orang terus patuh pada kode-kode moral, biasanya masyarakat bikin institusi. Ya kalau di Foucault namanya aslum. Aslum itu ya termasuk ini, semoga tidak tersinggung, pondok pesantren, termasuk yang jenis-jenis itu. Asrama untuk pelatihan moral, termasuk yang motivator-motivator yang melatih kamu berpikir sehatlah, berpikir itu bodoh baik. Jadi itu memberadabkan kamu, memoralkan kamu, seolah-olah kamu tidak bisa sendiri kalau nggak ikut kode-kode yang mereka bikin.
Seolah-olah kamu nggak disebut waras kalau nggak ikut seperti yang mereka mau. Dan orang sumpek luar biasa kalau tidak ikut ke sana. Misalnya, wah aku kok nggak entrepreneur ya, sementara semua orang sekarang ribut entrepreneur. Dan kamu sedih. Aku kok nggak motivator ya, kabeh motivator sekarang. Semuanya Mario Teguh. Aku kok ndak pingin ya, jangan-jangan aku ini ndak waras. Mungkin gitu kamu kan mikirnya. Jadi aku kok ndak gaul ya, semua orang gaul. Hari ini yang disebut manusia itu yang punya akun Facebook, yang punya akun WhatsApp, yang punya HP, yang ndak kesambung. Nah, jadi gila sekarang arahnya ke aksiologis. Kamu dianggap bukan manusia kalau tidak ikut yang seperti itu, ikut kode-kode itu. Itu hasil cermatannya Foucault. Maka ternyata gila dan tidak gila itu sebenarnya cuma kesepakatan. Zaman dulu banyak loh raja itu yang tidak karu-karuan, mirip orang sakit gila, tapi tidak ada dokternya yang bilang sampean sudah gila. Kiamat kalau ada yang bilang kayak gitu. Kenapa? Rajanya punya kekuasaan. Bahkan yang jelek-jelek pun kalau dari rajanya tetap harus dianggap bagus. Kenapa? Ben selamat. Ini berarti apa? Pengetahuan korelatif dengan kekuasaan. Orang diarahkan ke sana dan diatur untuk berpikir ke sana. Bahkan meskipun mungkin ada kenyataannya tidak begitu. Itu kan kayak saya waktu kecil ada dongengan raja yang tidak pakai baju sama sekali keluar jalan-jalan itu. Jadi ada pokoknya mungkin semacam anak buahnya apa stafnya yang curang. Raja itu sebenarnya nggak dikasih baju apa-apa, dikasih baju fiktif aja terus dipuji. Wah, raja bajunya bagus sekali, indah sekali saya lihat. Ini luar biasa bajunya. Begitu keluar nggak pakai apa-apa. Jadi ya kaget rajanya. Rajaku kok polos. Tapi karena takut dianggap nggak pintar terus bilang, rajaku bajunya bagus sekali, luar biasa. Semua bilang gitu kecuali anak kecil-kecil. Rajanya kok nggak pakai baju. Jangan-jangan kita sekarang kayak gitu semua. Karena ingin dianggap intelektual, rodo ngerti filsafat, filosof, maka tiap hari kamu ngomong bau filsafat terus. Wah, eksistensi kita harus diperjelas lagi. Terus, padahal ora jelas karepe apa. Karena kamu merasa ini sekarang yang berkuasa, rezim filsafat ini sekarang. Kalau enggak dianggap deso aku sekarang. Iya, jadi kalau enggak kayak gitu dianggap enggak waras. Masa ada mahasiswa kok enggak kritis, mahasiswa kok enggak filosofis, ya enggak keren. Jadi ngomongnya harus pakai eksistensi, esensi, paradigma, jenis-jenis itulah. Itu sejarah kegilaan. Jangan-jangan kita gila semua sekarang. Ya, jadi yang kita anggap waras ternyata enggak waras. Ada beberapa kisah sufi yang ternyata gendeng kabeh. Tinggal satu orang yang enggak gila tapi dia enggak kuat akhirnya. Kalau saya waras sendirian, akhirnya juga berat. Mending gila sekalian dan lengkap sudah, enggak ada yang enggak gila sekarang, semuanya sama. Oke. Termasuk yang dicontohkan oleh Foucault adalah seksualitas. Jadi, dia nulis secara khusus tentang sejarah seksualitas. Menurut Foucault ada perkembangan loh, jangan salah. Ya, tabu-tabu seksual. Dalam cermatannya Foucault, dia lihat sejak era zaman sebelum Abad Tengah, era Romawi, era Helenisme, yang dia sebut era Greko-Roman, Yunani Romawi. Persepsi manusia sebagian besar orang tentang seks zaman Romawi, ya seks itu ya als erotika. Jadi untuk senang-senang, untuk cari nikmat. Terserah kamu mau main seks sama siapa, asal tanggung jawab, asal hati-hati dengan segala resikonya. Wis itu dok. Orang bebas mau ngapain aja, sama siapa aja, asal nggak saling menyakiti. Kan itu yang banyak dipakai di barat-barat ini. Itu prinsip ars erotika.
seksualitas. Jadi mbok kamu gonta-ganti pasangan ndak apa-apa asal antara udin. Sama-sama ridho, sama-sama ikhlas. Ndak masalah. Ya sekaligus include di sana siap nanggung semua resikonya. Berpegang teguh pada prinsip kewaspadaan, itu bahasanya Foucault. Siap-siap loh ya. Jadi termasuk Foucault kan agak homo, jadi kerjaannya Foucault itu sering ya minum-minum sama mahasiswanya yang laki-laki tadi. Jadi dia kan pecandu, suka narkoba, suka heroin. Makanya tadi tak bilang secara person tidak harus ditiru. Si Foucault ini meskipun pikiran-pikirannya luar biasa. Jadi ya mungkin kalau sekarang kayak kemarin profesor pembantu rektor yang ditangkap itu kan juga sedang nyabu sama mahasiswa-mahasiswanya. Cuma bedanya dia nggak memproduksi pikiran-pikiran besar. Ya. Meskipun gelarnya profesor, kalau Foucault memproduksi pikiran-pikiran besar. Nah, karena Foucault juga mungkin pakai prinsip yang bagus kayak era Greco-Roman. Monggo, yang penting kamu cari seneng-seneng, mau sama perempuan, sama laki-laki, yang penting nggak menyakiti dan saling ikhlas dengan segala akibatnya. Jadi lillahi ta'ala. Jadi seks bebas tapi lillahi ta'ala, itu ars erotika. Itu zaman Greek, zaman Romawi. Terus muncul agama-agama besar seperti Kristen dan gereja dan Islam dan Yahudi. Nah ini mulai seks jadi tabu, seks jadi sakral. Jangan ngomong yang gitu-gitu di tempat umum. Kalau ngomong itu bisik-bisik aja, atau gantiin istilahnya yang agak remeng-remeng, karena dia sesuatu yang sakral. Nah itu kan terus orang ini yang semula terbuka lebar-lebar sekarang jadi sangat rapat. Diintip aja nggak boleh, kecuali miliknya sendiri atau yang pasangannya yang sah. Saya tidak tahu kalau di Islam ada beberapa sahabat yang konon ceritanya nggak pernah melihat alatnya, termasuk miliknya sendiri. Ya tidak tahu saya. Kalau saya kok susah membayangkan loh, kalau pipis juga, kalau bersuci juga susah ya kalau nggak dipegang, nggak dilihat. Loh, lah iya kan, itu secara praktek membayangkannya agak berat kalau nggak lihat sama sekali. Ganti baju kan ya nyopot, ngelirik dikit masa enggak? Tahu enggak penasaran sama sekali ya, tapi hebat kalau luar biasa memang kalau memang bisa begitu. Yang jelas saya enggak bisa niru ya, susah deh. Apalagi di hotel-hotel sekarang kamar mandinya mesti kaca. Gambari lah ya mantul mesti. Atau zaman saya kecil mandinya di kali ya mesti gambarnya kelihatan. Jadi agak berat kalau saya. Nah, kalau di era jangan dibayangkan loh ya gambarnya. Jadi di era gereja Abad Tengah ini jadi tabu yang luar biasa sakral. Meskipun janjane prakteknya ya tetap nggak berubah. Hanya saja dia jadi barang yang tidak bisa diekspos lagi ke publik. Nah, di sisi lain tidak diekspos ini bikin orang penasaran kan. Oh, posisinya kok ditutup-tutup itu. Sesuatu yang kalau ditutup kan memang bikin penasaran. Kalau dibuka belak gitu kamu malah ternyata cuma gitu aja. Tapi kalau ditutup itu kan ya, dikit aja, dikit mesti gitu kan. Ya kan gitu. Tapi ini sama, bikin penasaran. Sehingga di era modern yang lahir adalah ekspos besar-besaran. Namanya scientia seksualis, meskipun atas nama sains. Ya kan? Di barat begitu sains booming, orang setelah sumpek ditindas oleh gereja, sekarang boom, bebas. Ayo, wong itu saintifik kok, empiris kok. Silahkan dengan sains kita cermati, kita bongkar semua. Panjangnya berapa, beratnya berapa, ukuran mungkin gitu. Jadi sains ilmu jiwa, sains ilmu biologi, sains fisika, sains kimia. Sains itu kan main semua itu. Tidak ada batas lagi kalau sains. Buku-buku IPA itu kan kadang-kadang gambarnya juga jelas. Dan nggak disensor, wong demi kepentingan
sains. Coba buka buku-buku IPA-nya anak-anak SMP, SMA yang ngomong alat reproduksi, ya, gambarnya terang-terangan, nggak diburem itu. Kadang-kadang kalau kamu lihat film kan diburem itu, di TV diburem, tapi di buku-buku itu gambarnya jelas, apa atas nama sains. Jadi saintias seksualis mendobrak semua tabu dalam kerangka empirisisme rasionalisme. Dan itu yang tadi yang menghidupkan kembali era Greco-Roman dari sisi bebasnya dan dengan aksentuasi baru, aksentuasi sains. Dan gagasan seksualitas lagi ini pada akhirnya apa? Di era kontemporer selesai sih dengan sains, dengan pengetahuan seksualitas, tapi sekarang ada tambahan satu variabel lagi, yaitu komoditas. Sekarang ternyata dijual. Sekarang kan kita semua mentalnya kapitalis, gituan aja dijual. Dan kalian juga kan mau-maunya beli. Zaman saya dulu belum ada online-onlinean yang jadi rebutan CD. Sekarang kan nggak unsum kan CD. HP-mu aja mungkin ya ada 1-2 isinya. Kalau ditanya Pak, ini Pak, Ibrah liulil absor Pak. Pelajaran bagi kita Pak. Nggak usah belajar lah yang gitu-gitu. Masa kamu gitu aja ndadak kuliah, ndadak belajar. Ayam aja bisa, nggak pakai kursus, nggak pakai lihat DVD, nggak pakai. Ya, nggak perlu referensi, nggak ada footnote-nya juga nggak apa-apa. Nah, di era modern ini jadi komoditas loh oleh pemilik modal. Coba kamu lihat, seksualitas itu kan paling laku. Iklan-iklan, itu bintang iklan bagi saya 90% tetap perempuan loh. Ya kan? Hubungannya apa mobil sama perempuan, tapi mobil iklannya mesti perempuan. Sabun perempuan. Apa ndak ada laki-laki yang mandi? Banyak, tapi lah iya kan? Kok iklan sabun kok mesti cewek ya? Memangnya laki-laki itu ndak ada yang mandi? Mbok sekali-sekali laki-laki hitam rambutnya banyak terus mandi. Iya. Seksualitas, itu. Dan mungkin kok tidak ada yang tersinggung ya perempuan-perempuan itu. Emangnya hanya perempuan yang mandi, emangnya hanya perempuan yang keramas. Kok rambutnya mesti rambut panjang perempuan? Kok sekali-kali rambut panjangnya cowok-cowok itu diiklankan, kan bagus juga. Tapi itulah komoditas. Orang cuma lihat pasar, yang penting laku dijual. Kayak apa aja saya tidak apa-apa wis. Jadi ternyata seksualitas juga tidak sederhana. Dia epistem logika masyarakat tentang seksualitas juga berkembang. Zaman dulu, zaman saya kecil, kalau ada orang pacaran itu hebohnya luar biasa. Saya yang kecil aja kalau ada orang gandengan berdua, wah pacaran nih gitu. Sekarang kan kamu nggak kaget, biasa aja orang pacaran. Mojok juga biasa aja, nggak kaget. Tapi sebelum itu kamu bisa shock. Wah, saya dulu begitu ke Singapura, jadi di Singapura itu lampu merahnya agak lama. Mau nyebrang jalan nunggu lampu hijau untuk nyebrang. Di depanku cowok sama cewek, sambil nunggu itu rangkul-rangkulan gini. Wah, saya harus istighfar tiap hari. Sayangnya saya zaman itu masih belum punya HP yang bisa pakai moto. Dan itu kan shock. Kenapa? Epistemku masih nggak kayak mereka. Kalau sekarang mungkin biasa ternyata gitu, bisa cari yang lebih dahsyat dari itu. Ya kan? Tapi dulu kagetnya luar biasa. Zaman dulu di kampung boncengan cowok sama cewek itu rame orang sak kampung. Sekarang nginep itu loh biasa-biasa aja. Biasa aja nginep, ya mungkin belajar bersama. Iya. Lo belajar bersama kok sampai jam 3 subuh. Lo itu ya dilanjutkan tahajud bersama. Oke. Tahajud kok sujud terus ya, nggak ada berdirinya. Oke. Dilanjutkan lagi, ngomong apa itu. Terakhir, ini tadi yang saya sebut
analisis wacana diskursif dan analisis wacana kritis. Jadi kalau bikin skripsi, tesis, disertasi bisa dipakai. Yang dari Foucault adalah analisis wacana kritis. Kalau analisis wacana diskursif itu berhentinya biasanya hanya pada teks, tafsir paling jauh, tidak melihat ke belakang itu, hanya sibuk di urusan makna literal. Itu analisis wacana diskursif. Burhan, bayan, itu analisis wacana diskursif. Foucault menyarankan untuk memahami penggalan-penggalan pengetahuan yang fragmentaris, yang sifatnya epistem, harus pakai analisis wacana kritis. Jadi melihat tidak cuma aspek kebahasaan literal dan strukturnya, tapi juga melihat praksis sosial di balik itu, kondisi psikologis di balik itu, kekuasaan yang bermain di balik pengetahuan itu, kemudian relasi-relasinya. Itu analisis wacana kritis. Siapa sih Soekarno itu? Oh, dia orang punya pikiran marhenis. Apa sih marhenis itu? Sumbernya dari mana? Asal-usulnya apa? Yang dibaca Soekarno apa? Dalam kondisi zaman yang seperti apa? Itu analisis wacana kritis. Variabel-variabel yang belum terungkap apa saja selama ini, ya, itu analisis wacana kritis. Konteks sosial, kondisi psikologis, dukungan masyarakat, variabel budaya, antropologi, semua dilihat. Itu analisis wacana kritis. Contohnya kayak gini. Ini tak ambil di koran aja. Bedanya narasi antara analisis wacana deskriptif dengan analisis wacana kritis. Misalnya kita ambil contoh dua berita yang berbeda. Kalau yang kedua itu hasil penelitian, kalau yang pertama itu berita di koran. Kalau koran kan biasanya deskriptif dia. Ada aksi intimidasi kelompok buruh yang mogok kerja terhadap kelompok buruh yang lain yang tidak mogok kerja, sehingga Freeport menghentikan aktivitas produksinya. Kalau kalian lihat TV, baca koran, hanya itu informasinya. Tapi kalau masuk pakai analisis wacana kritis, seperti hasil penelitian LSM tertentu yang tak singgung di situ, bunyinya kan jadi beda. Misalnya, perbedaan upah berdasarkan diskriminasi ras di kalangan buruh Freeport memicu konflik horizontal yang didamaikan melalui rangkaian dialog di bawah kendali perusahaan, sehingga menjamin kepatuhan dan produktivitas buruh sekaligus menutupi realitas bahwa Freeport mengeruk keuntungan sangat besar. Eksploitasi Freeport merusak lingkungan, padahal rakyat Timika tetap melarat. Oh, itu kalau kalian nggak masuk secara kritis, kalian nggak akan menemukan bahwa fakta konflik antar buruh itu ada masalah perbedaan upah, ada masalah diskriminasi ras, ada masalah permainan perusahaan yang mungkin sengaja mengadu mereka agar mereka tetap patuh seolah-olah perusahaan yang nolong mereka. Sementara di sekelilingnya orang hanya lihat itu sehingga melupakan bahwa kita dirugikan banyak oleh Freeport yang mengeruk keuntungan. Coba dilihat dampak lingkungannya, kita nggak peduli lagi, hanya lihat buruh yang gegeran, dan kita nggak lihat dampak sosialnya. Coba lihat orang Timika itu kok tetap melarat dengan sumber daya alam yang sebesar itu. Nah, untuk bisa masuk ke sini kita butuh analisis wacana kritis. Jadi kelihatan banyak variabel-variabel lain yang dimunculkan. Tidak sekedar cerita ada mahasiswa tawuran, ada buruh dan buruh gegeran. Tapi pasti ada banyak tarian-tarian di sana. Kalau nggak masuk ke sini, biasanya mungkin orang bisa ngambil solusi, tapi solusinya akan temporer atau solusi yang tetap dari penguasa. Kayak ini kan dari perusahaan solusinya, ayo jawab. Dan itu seolah-olah ingin menyelesaikan, tapi sebenarnya ini main perusahaannya. Seolah-olah perusahaannya nolong, tapi sebenarnya enggak. Dia main. Dalam rangka apa? Melanggengkan kekuasaannya, menjamin kepatuhan para buruh ini. Nah, itu
analisis wacana kritis namanya, dari Foucault. Nanti di beberapa buku dia nulis agak panjang lebar. Oke, terakhir secara global langkah analisis wacana kritis itu. Yang pertama, seleksi topiknya. Jadi dipilih temamu apa. Setelah itu pendalaman data, termasuk kamu harus, seandainya lapangan berarti juga harus ke lapangan, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Terus klaster-klasterkan, identifikasi tema. Oh, ini sisi sosialnya, ini sisi psikologisnya, oh ini sisi itu. Jadi perjelas semua variabel yang bisa kamu akses. Ada bosnya, ada stafnya, ada masyarakat, ada organisasi buruh, ada, itu variabel-variabel. Terus setelah semuanya terkumpul jelas, coba cek lagi. Jangan-jangan ada unsur-unsur wacana yang tersembunyi dan nggak kelihatan. Jangan-jangan ada dalangnya. Jangan-jangan ada yang bermain nggak kelihatan. Jangan-jangan ada faktor mungkin agama, mungkin budaya, mungkin tradisi, atau mungkin budaya luar yang ingin mempengaruhi. Semua faktor harus dipertimbangkan, termasuk yang tersembunyi. Kadang-kadang yang tersembunyi ini justru menentukan. Hipotesiskan aja unsur-unsur wacana yang absen. Terus kalau yang kelihatan dan yang tersembunyi sudah terstruktur, sudah terdokumentasi dengan baik, baru kita cari relasi-relasinya. Oh, yang ini mendominasi yang ini hanya ikut saja yang ini, terus sampai ketemu semuanya. Dan kontekstualkan maknamu. Nah, kayak tadi kesimpulan terakhir itu kan mengkontekstualkan. Nah, berarti kesimpulannya dari hasil relasi-relasi ini berarti sebenarnya yang main ini perusahaan. Yang jadi dalang atau skenario ini perusahaan. Meskipun yang mencuat keluar adalah konflik antar buruhnya. Itu namanya analisis wacana kritis. Kasus apa saja bisa. Kenapa BBM dari naik jadi turun? Kenapa air Asia dari urusan bencana sekarang jadi urusan administrasi? Kenapa? Itu kalian bisa masuk. Apa yang terjadi dengan KMP dan KIH, itu kalian bisa masuk ke sana. Cari semua variabelnya dan cari relasinya sehingga akan ketemu bahwa selama ini kita dibohongi. Banyak yang seperti itu. Karena selama ini kan informasi utama kita kan TV atau internet. Kadang-kadang pikiran kita sesuai dengan komentar-komentar yang ada di satu berita. Padahal komentar itu kadang-kadang juga disetir. Kadang-kadang yang punya media sendiri bikin sekian puluh, sekian ratus akun untuk mengomentari tulisannya sendiri dalam rangka menggiring opini yang dia juga punya kepentingan. Nah, itu kalau ada yang gini diangkat semua sampai ketahuan, oh ternyata struktur permasalahannya seperti ini. Nah, itu analisis wacana kritis. Ya detailnya ya banyak di buku-buku, silahkan dikejar sendiri. Oke, ada pertanyaan? Alhamdulillah ya, nggak ada. Ya pertanyaan boleh online, nggak apa-apa. Kalau jawabannya tidak berkenan ya sorry, nggak sengaja. Ya bisa saya simak ini. Oke, minggu depan kita akan ngomong, insya Allah ya, kita ketemu Sotoyo Pierre Bourdieu, sosiologi kritis. Ya, kita lihat ada apa di Bourdieu. Kalau masih kuat, mungkin Cosmo akan saya tambah 2 lagi, yaitu yang Bourdieu dan yang terakhir mungkin Paul Ricoeur. Semoga. Oke, saya akhiri sekian. Silahkan dicari dan dikejar sendiri hikmah apa dari pikiran-pikirannya Foucault. Yang tidak cocok ya tidak harus dipakai, karena ini sebenarnya alternatif-alternatif dari wacana besar yang diangkat oleh Foucault.
Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.